Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Sebetulnya saya tidak terlalu mau menanggapi ya soal Nikita Mirzani ini. Tapi saya pikir sebaiknya lebih santun lah, lebih terhormat karena dia kan seorang public figure. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Kontroversi Nikita Mirzani dalam polemik pengungkapan kasus tewasnya Vina masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani tengah bersih tegang dengan Peggy Setiawan yang dinilainya sombong dan tidak tahu adab lantaran belum juga menemui Deddy Mulyadi. Mirisnya, polemik panas itu pun berbuntut semakin panjang. Pasalnya, Nikita Mirzani sudah tak segan menyeret tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang diketahui berjumlah 70 orang. Layaknya Peggy, tim kuasa hukumnya pun juga ikut disebut tak beradab oleh Nikita. Lantas, mungkinkah pihak Peggy Setiawan akan mengambil langkah hukum terkait celotehan Nikita Mirzani? Serta bagaimanakah pula Nicholas Kilikili selaku kuasa hukum Peggy menanggapi cibiran pedas dari Nikita Mirzani? Sebetulnya saya tidak terlalu mau menanggapi ya soal Nikita Mirzani ini. Tapi saya pikir sebaiknya lebih santun lah, lebih terhormat karena dia kan seorang public figure, ya kan? Seorang public figure itu ditonton loh seluruh Indonesia ini. Jadi berikan contoh yang baik. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau misalnya ada yang bilang dia tidak punya adab, itu keliru. Karena belum kenal Peggy secara dekat. Kan begitu. Jadi sebaiknya datang langsung ke rumah Peggy, ketemu Peggy, ngobrol dengan Peggy. Pasti ya, rasanya beda, rasanya lain. Anak ini sopan, anak ini sangat-sangat santun. Kuasa hukum itu kan ada banyak. Apakah dia sebut kuasa hukum Nikita Mirzani ini ngomong kuasa hukum itu keseluruhan atau siapa? Karena kuasa hukumnya Peggy 70 orang. Nah, sementara yang bela Peggy ini kalau bilang kuasa hukumnya apa tadi dibilang apa? Kuasa hukumnya nggak punya adab, itu keliru. Kami ini bela Peggy, justru kami punya adab, makanya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia. Kami bela Peggy dengan cuma-cuma, tanpa ada bayaran 1 rupiah pun juga. Kami korbankan semuanya, tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, datang ke Bandung. Selama 1 bulan kami proses ini kasus sampai sidang selesai, dan oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Allah, Peggy bisa bebas. Ini gara-gara Peggy nih. Gue Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Saya sudah lihat juga beberapa tayangan-tayangan baik di YouTube maupun di TikTok, di Instagram. Tadi saya mau katakan bahwa saya sepakat dengan Peggy kalau misalnya mau undang Peggy kemana saja, misalnya mau undang ke podcast, mau ke stasiun TV, atau kemana-mana, minta izin aja sama lawyernya, penasihat hukumnya. Nah, ketuanya kan Bu Yanti itu. Ya, kita permisi lah, ya kan, supaya kita terus, karena Peggy ini masih dalam pengawasan kami. Nanti kalau dia nggak izin, terus ada terjadi sesuatu dengan dia, siapa yang bertanggung jawab?
Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy, lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh si Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi. Percaya sama gue. Sombong dia. Saya sombong. Sombong. Apa dia ngomong gitu? Masih banyak wartawan di rumah, tapi dia bisa warawiri ke TV. Sombong. Tuh, nggak boleh begitu. Masa ditanya baik-baik, kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Kita introspeksi diri juga buat kita lawyer, walaupun kita tidak salah ya. Kita tidak tahu menau, dia menyerang kita, membabi buta seperti itu. Nggak tahu motivasinya apa. Tetapi biarlah ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Tetapi kan nanti masyarakat yang menilai. Melihat perilaku seseorang itu kan masyarakat yang lihat. Masyarakat yang menilai. Jadi saya tidak terlalu menanggapi lah soal apa yang mau disampaikan oleh Nikita Mirzani tentang penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Di sisi lain, lika-liku keterlibatan Nikita Mirzani pun turut memancing pula sorotan tajam dari konten kreator Tengku Zanzabela. Ya, Tengku Zanzabela nampak tak henti memantau gerak-gerik Nikita yang semakin hari dinilai semakin berapi-api dalam membuat konten yang menyentil Peggy. Tak tanggung-tanggung, Tengku Zanzabela bahkan menilai Nikita memiliki maksud lain yang tersembunyi dalam aksi itu. Bukan hanya untuk mendongkrak popularitas dari sosok Peggy Setiawan yang kini jadi topik hangat pembicaraan di media sosial. Lantas, seperti apa kecurigaan Tengku Zanzabela terhadap Nikita Mirzani? Benarkah pula Tengku Zanzabela menduga Nikita Mirzani sengaja diperalat oleh pihak kepolisian dalam perkara Vina dan Eki? Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana. Ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. 500 juta. Ini untuk siapa aja? Mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan.
Paham kalian? 500 juta loh. Daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku. Buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Itu kita harus apresiasi dia. Kita harus mengapresiasi Nikita Mirzani yang membuka sayembara 500 juta. Barang siapa yang menangkap aib. Berarti jangan selalu, itu yang saya bilang, jangan cepat menjudge seseorang itu jelek. Tapi di sisi lain, Nikita juga punya peri kemanusiaan. Dia ada punya rasa kemanusiaan, rasa peduli terhadap sesama anak bangsa. Nah ini yang sisi-sisi positif kita ini yang kita perlu apresiasi. Udah nggak ada sumbangsinya atas kasus ini, malah ngerusuhin semua orang, terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu kayak modelan kayak sarap gitu loh, kayak sini kita sarap nih. Memang ini minim moral sih ya nih manusianya yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan. Kalau untuk saya biarin aja lah. Itu haknya dia untuk mau berbicara, mulut dia juga, ya kan? Dia mau ngomong apa, tetapi intinya bahwa dari pihak kami, penasihat hukumnya Peggy Setiawan, kami tidak terlalu mau menyikapi dengan bagaimana karena masih ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kita lihat ke depan. Terlepas dari kecurigaan Tengku Zanzabela, aksi Nikita Mirzani yang tak kunjung berhenti menyentil Peggy Setiawan pun mendapat kecaman dari Ibu Widya. Seperti diketahui, Widya merupakan seorang konten kreator media sosial yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan lantaran pernyataan-pernyataannya terkait kasus Vina yang terus memancing banyak tanya. Layaknya Tengku Zanzabela, ia pun menegur Nikita untuk tidak usah banyak bicara. Karena menurut Widya, Nikita sejatinya tidak memiliki urusan apa-apa di dalam kasus Eki dan Vina. Menariknya, aksi Nikita pun memancing reaksi dari rekan-rekannya di panggung hiburan tanah air. Lantas, apa kata selebritis Tessa Mariska serta Dennis Cariesta soal aksi Nikita Mirzani yang berapi-api mengomentari Peggy? Aja kan emang sering kayak gitu. Ya bagus dong kalau misalkan emang kan orang kan baru viral kan emang pasti rame kan. Iya, orang baru viral emang pasti rame, dan biasanya juga kalau misalkan yang rame juga ya pasti di situ ada Kaniki. Iya, ya, tapi bagus, hebat, nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya kan? Nggak semua orang bisa tiba-tiba urusan orang tiba-tiba ada dia. Ya itu nggak semua orang bisa, itu talent. Kalau misalnya orang julid, misalnya ada orang julid gini, bukannya udah biasa julid ya? Kalau itu sesuatu yang gak heran buat aku, sesuatu yang gak aneh, karena memang kan udah biasa. Mungkin udah kembali ke asal. Kalau kemarin-kemarin kan agak berubah sedikit. Waktu bersama Sang Ajudan agak berubah ya. Keren banget, aku suka liatnya gitu ya. Aku berharap nanti kita ketemu nih di suatu acara, karena kan aku ada di situ. Nah tapi sekarang mungkin sudah kembali ke setelan awal ya. Jadi menurut aku sih udah gak sesuatu yang heran gitu. Tapi yang maksud aku mengenai Peggy ini kan ya kita tahu lah. Tadinya Peggy adalah maaf ya sayang ya, adalah skillnya bagus, dia tukang bangunan kan. Ya tukang bangunan itu nggak bisa disamakan dengan kayak kita yang bisa kemana-mana, ketemu siapa-siapa, semua orang tahu. Kalau ini kan dia bisa aja, dia konsen dulu di kerjaannya. Dia setelah sekian lama dia tidak mencari nafkah buat bapak ayah ibunya. Mungkin dia konsen dulu di kerjaannya, atau mungkin dia minta izin dulu ke Pak Dedi, bentar dulu ya Pak. Pak Dedi juga aku rasa memahamin banget. Pak Dedi nggak pernah komplain, nggak apa, yang komplain ke orang gitu loh. Mbak Nikita, saya mau tanya, salah Peggy Setiawan ke Anda apa? Dia punya masalah apa sama Mbak Nikita Mirzani? Ya, dia udah merugikan Mbak dalam kasus apa? Perasaan di Indonesia ini paling banyak kasus kamu deh, ya di Indonesia ini. Paling banyak yang berurusan dengan polisi, dengan hukum, yang keluar masuk penjara tuh kamu sendiri loh Mbak. Ya Mbak Nikita, saya tanya, ya Mas Peggy Setiawan itu merugikan apa dalam diri kamu?
Merugikan apa? Apa yang dibuat Mas Peggy terhadap keluarga kamu atau terhadap kamu karena kamu artis? Udahlah, misalnya ada masalah-masalah kecil, masalah sakit hati di Peggy, udahlah, nggak usah dibesar-besarin. Karena Peggy ini kan butuh recovery mentalnya, butuh bagaimana mentalnya bisa stabil lagi, bisa kembali lagi dia bekerja, kembali lagi menghidupin keluarganya. Itu yang harus kita dukung, bukan kita mencari kesalahan kecil ataupun bukan kesalahannya malah gitu loh. Jadi apalagi orang kecil kita harus dukung, orang besar kita harus dukung juga. Jadi bukan orang besar aja kita sanjung, orang-orang kecil juga kita harus dukung gitu loh. Bukan saya mengecilkan Peggy di sini ya, maksud saya siapapun itu kita harus dukung. Kita tidak boleh menyepelekan orang. Mentang-mentang baru keluar terus harus ketemu lu orang besar, kan nggak juga begitu. Dia kan juga ada, kita kan nggak tahu segimana shocknya dia di dalam sana, segimana dia harus downnya dia, kan kita nggak tahu gitu. Masalah orang kan berbeda-beda. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.